Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Sabila Rio Paditambusai, nomor NPM 211010340 dari kelas H Fakultas Hukum. Saya di sini akan menyampaikan inti dari hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindakan pidana, serta menentukan hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Sumber utama dari hukum pidana di Indonesia, hukum yang tertulis atau KUHP. Di samping itu, di daerah-daerah tertentu ada orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana, yakni apa yang disebut dengan hukum adat. Berlakunya hukum pidana menurut tempat. Pembentuk undang-undang dapat menetapkan ruang berlakunya undang-undang yang dibuatnya. Pembentuk undang-undang pusat dapat menentukan ruang berlakunya undang-undang pidana terhadap tindak-tindak pidana yang terjadi di dalam atau di luar wilayah negara. Sedang pembentuk undang-undang di daerah hanya terbatas pada daerahnya masing-masing. 1. Asas teritorial. Asas ini terdapat dalam pasal 2 KUHP yang berbunyi aturan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di wilayah Indonesia. Setiap orang di sini berarti baik orang Indonesia maupun orang asing yang melakukan tindak pidana. Dalam melakukan tindak pidana itu, orang tidak perlu berada di wilayah Indonesia. Seseorang yang berada di luar negeri dapat pula melakukan delik di Indonesia. Hal ini adalah persoalan mengenai tempat terjadinya delik. Asas teritorial ini diperluas dengan ketentuan yang dapat dalam pasal 3 KUHP yang menyatakan bahwa peraturan pidana Indonesia dapat diterapkan pada setiap orang yang berada di luar negeri yang melakukan suatu tindak pidana dalam perahu Indonesia. Pasal ini merupakan luasnya kekuasaan Undang-Undang Pidana Republik Indonesia berlaku kepada siapa dan di mana. Dalam hal ini dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum teritorial diberi hak eksteritorialit tidak boleh diganggu-gugat, sehingga ketentuan-ketentuan pidana Indonesia tidak berlaku kepadanya dan mereka itu hanya tunduk kepada undang-undang pidana negaranya sendiri. Mereka itu ialah misalnya para kepala negara asing yang berkunjung di Indonesia dengan sepengetahuan pemerintah kita. B. Para korp diplomatik negara-negara asing seperti ambasador, duta istimewa dan lain sebagainya. C. Para konsul seperti konsul jenderal, konsul wakil konsul, dan agen konsul apabila memang ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan negara asing yang saling mengakui adanya hak tidak boleh diganggu-gugat untuk para konsul negara masing-masing. 2. Asas personal atau asas kebangsaan, asas nasional aktif atau asas subjektif. Asas ini mengatakan bahwa peraturan hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana baik dalam negeri maupun di luar negeri. Seakan-akan asas ini berkata bahwa peraturan undang-undang pidana itu bergantung atau mengikuti subjek hukum atau orangnya, yakni warga negara di manapun keberadaannya. Asas personal atau asas nasional yang aktif tidak mungkin digunakan sepenuhnya terhadap warga negara yang sedang berada dalam wilayah negara lain yang kedudukannya sama-sama berdaulat. Apabila ada warga negara asing yang berada dalam suatu wilayah negara telah melakukan tindak pidana dan tidak diadili menurut hukum negara tersebut, maka berarti bertentangan dengan kedaulatan negara tersebut. Pasal 5 KUHP hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia di luar Indonesia yang melakukan perbuatan pidana tertentu. Kejahatan terhadap keamanan negara, martabat kepala negara, penghasutan dan lain-lain. Pasal 5 KUHP menyatakan 1. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara di luar Indonesia melakukan salah satu kejahatan yang tersebut dalam bab 1 dan bab 2 buku kedua
dan pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451. Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan itu dilakukan diancam dengan pidana. 2. Menentukan perkara sebagai dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika terdakwa menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan. Ketentuan pidana yang diberlakukan bagi warga negara di luar wilayah teritorial wilayah Indonesia tersebut hanya pasal-pasal tertentu saja yang dianggap penting sebagai perlindungan terhadap kepentingan nasional. Sedangkan untuk asas personal untuk diberlakukan seluruh perundang-undangan hukum pidana bagi warga negara yang melakukan kejahatan di luar teritorial wilayah negara. Ketentuan pasal 5 ayat 2 adalah untuk mencegah agar supaya warga negara asing yang berbuat kejahatan di negara asing tersebut dengan jalan menjadi warga negara Indonesia. Bagi jaksa maupun hakim, tindak pidana yang dilakukan negara asing tersebut apakah menurut undang-undang di sana merupakan kejahatan atau pelanggaran tidak menjadi permasalahan karena mungkin pembagian tindak pidananya berbeda dengan di Indonesia. Yang penting adalah bahwa tindak pidana tersebut di negara asing tempat perbuatan dilakukan diancam dengan pidana, sedangkan menurut KUHP Indonesia merupakan kejahatan bukan pelanggaran. 3. Asas perlindungan. Sekalipun asas personal tidak lagi digunakan sepenuhnya, tetapi ada asas lain yang memungkinkan diberlakunya hukum pidana nasional terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah negara. Pasal 4 KUHP. Atau setelah diubah dan ditambahnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia. 1. Salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, 108 dan 131. Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Sekian, itulah inti dari hukum pidana yang saya buat di makalah. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.